Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian sebelum ini pada kitab Maqasidus Shaum Musannif Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam. Sebelum ini kita sudah menyebutkan hadis yang ada pada Bukhari dan Muslim yang dikutip di dalam kitab ini, yakni idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Untuk keterangan tersebut kemudian diuraikan oleh Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dengan keterangan sebagai berikut. Amma taftihu abwabil jannah, yang pada hadis tadi disebut dengan futihat abwabul jannah. Amma taftihu abwabil jannah fa'ibaratun an takthiri ta'ati al-mujibati li fathi abwabil jinan. Adapun ungkapan terbukanya beberapa pintu surga itu adalah ibarat atau gambaran dari banyaknya sendi-sendi ketaatan yang menyebabkan dibukanya pintu-pintu surga. Jadi ketika disebut dengan dibukanya pintu-pintu surga, artinya di saat-saat seperti itu, katakanlah di bulan Ramadan, kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan lebih terbuka. Dan kenyataannya memang seperti itu. Wa taghliqu abwabin nar. Adapun disebut bahwa pintu-pintu neraka itu dikunci, itu adalah sebuah ungkapan atau gambaran dari sedikitnya kesempatan bermaksiat, di mana kemaksiatan itu semakin jarang terjadi. Dengan sedikitnya melakukan kemaksiatan, itulah yang menyebabkan dikuncinya pintu-pintu neraka. Adapun disebut masuk fidatis syayatin, dibelenggunya setan-setan, wa tasfidus syayatin ibaratun anin qita'i waswasatihim anis shaimin li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Dibelenggunya setan-setan itu adalah sebuah gambaran dari terputusnya kesempatan setan untuk memberikan godaan kepada orang-orang yang melakukan puasa. Jadi semakin jauh dari jangkauan godaan setan, karena di annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Karena orang-orang yang berpuasa pada saat-saat berpuasa itu tidak begitu mencerna untuk mengiyakan ajakan-ajakan kemaksiatan, untuk mengabulkan lambaian godaan setan untuk melakukan maksiat. Dan itu muncul beberapa pertanyaan. Kemungkinan ada pertanyaan, kenapa kalau di bulan Ramadan diungkapkan bahwa setan itu sudah dibelenggu, tapi sangat mungkin pernah dilihat masih adanya kejelekan ataupun amal-amal perbuatan yang buruk masih dilakukan oleh beberapa orang.
Maka keterangan itu bisa kita lihat di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Sahih Bukhari. Di sana diterangkan, dijelaskan fa in qila kaifa nara syurur wal ma'asi waqi'ah fi Ramadan katsiran falau sufidatis syayatin lam yaqa dzalik. Kenapa di bulan Ramadan itu masih ada kejelekan-kejelekan dan kemaksiatan, padahal setan itu diungkapkan sudah dibelenggu? Fal jawab annaha innama taqillu 'anis sha'imin as-shawm alladhi khufidha 'ala syurutihi wa ru'yat adabuhu. Jadi dimungkinkan bahwa orang yang berpuasa itu sendiri itu ada faktor yang kurang sempurna di dalam menjalankan puasa. Di antaranya kemungkinan orang tersebut itu tidak memperhatikan syarat-syaratnya puasa, termasuk tidak menjaga etika atau adabnya orang berpuasa. Seperti yang diterangkan di antaranya adalah ada beberapa amalan ataupun ada beberapa perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala berpuasa. Seperti halnya masih menggunjing dan lain sebagainya. Ataupun yang dimaksud dengan sufidatis syayatin, yang dimaksud dengan bahwa setan itu dibelenggu, itu adalah bahwa tidak semuanya. Awil musaffad ba'du syayatin, awil musaffad ba'du syayatin wahum al-maradatu la kullihim kama taqaddam, gitu. Tidak semuanya, namun sebagian itu tetap masih ada yang berkeliaran. Itu menurut sebagian pendapat. Fi ba'di riwayat awil maksudu taqlilu syurur fihi wa hada amrun mahsus fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairihi id la yalzamu min tasfidi jamihim alla yaqa'a syarrun wala ma'siyatun li anna dzalika asbaban ghairu syayatin kan nufusil khabithah wal 'adatil qabihah wasyayatinil insiyah. Jadi pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dibelenggunya setan-setan itu adalah al-maksud taqlilu syurur fihi. Kenyataannya bahwa di bulan-bulan puasa seperti ini memang semakin sedikit kejelekan-kejelekan yang terjadi, dan itu bisa dilihat secara nyata. Wa hada amrun mahsus fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairihi. Dibuktikan bahwa kemaksiatan yang ada di bulan Ramadan tetap lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Dan perlu diketahui illa yalzamu min tasfidi jamihin alla yaqa syarrun wala maksiyatun. Jadi bukan berarti kemudian kalau setan itu dibelenggu terus kemudian tidak ada kejelekan dan tidak ada kemaksiatan. Karena apa? Li'anna lidzalika asbaban ghairu syayatin. Karena untuk adanya sebuah kemaksiatan ataupun perbuatan buruk itu sebabnya itu bukan hanya setan saja. Karena ada yang sudah hinggap di dalam diri seseorang itu punya an-nufusul khabithah, punya hawa nafsu yang selalu mengajak ke perbuatan kejelekan-kejelekan, dan juga punya tradisi atau budaya yang memang biasanya orang tersebut itu sebelum Ramadan selalu membiasakan perbuatan-perbuatan jelek, sehingga tetap masih ada, mungkin hanya ritmenya yang berkurang. Dan juga ada kemungkinan faktor lain, yaitu wasyayatinil insiyah. Meskipun setan itu dibelenggu, tapi ada faktor setan dari jenis manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan sufidatis syayatin dari berbagai versi. Itulah yang berkenaan dengan hadis tentang raf'ud darajat, fungsi raf'ud darajat pada puasa. Jadi dengan adanya pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka dikunci,
kemudian setan itu dibelenggu, sebetulnya walhasil kesimpulannya berarti orang tersebut dengan semakin banyaknya kesempatan berbuat ibadah, semakin menyempitnya kemungkinan bermaksiat, kemudian setan-setan sudah dibelenggu, maka kesimpulan dari itu semua bahwa orang tersebut meningkat derajatnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.